Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi saudaraku yang diberkati, mari lambaikan tangan saudara. Shalom semuanya. Puji Tuhan saudara. Saya percaya lewat pujian penyembahan kita sebentar tadi kita semuanya sudah disegarkan, sudah dipuaskan, dan terlebih Tuhan juga dipuaskan lewat pujian penyembahan kita. Amin. Saudara, sekali lagi sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita. Kita mau berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat hari ini di mana kami boleh bersama-sama kembali beribadah kepada Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Karena kami percaya ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesembuhan, kelepasan, bahkan kemerdekaan di dalam firman-Mu Tuhan. Ada kekuatan, penghiburan Tuhan Yesus. Kami mau buka hati pikiran kami, akan juga tubuh kami cukup dalam firman-Mu. Mari urapi kami semua, perlengkapi kami, terlebih hamba-Mu. Berikan hamba hikmat, kebijaksanaan, pengetahuan, pencerahan daripada Tuhan, sehingga apa yang hamba sampaikan melalui firman-Mu memberkati seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Dan kami serahkan jam ini sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Ambil alih dari awal sampai selesai. Dan biarlah lewat pemberitaan firman Tuhan ini hanya nama Yesus yang ditinggikan. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Semua kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sekali lagi selamat bertemu kembali dalam anugerah Tuhan saudara. Ada 2 kali hari Minggu saya tidak bisa mengirimkan khotbah buat saudara karena keadaan kurang sehat, suara saya serak sehingga saya sulit untuk berbicara. Tapi puji Tuhan hari ini suara saya sudah normal kembali dan saya bersyukur kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Amin. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, cepat-cepat saja mari kita buka Alkitab kita. Kita akan dengarkan firman Tuhan, kita akan sharing firman Tuhan yang kita percaya. Firman Tuhan adalah sumber kehidupan, sumber kekuatan, sukacita, bahkan damai sejahtera kita, bahkan sumber berkat kita. Kita buka kitab Yeremia pasal yang ke-17. Pastikan saudara yang sudah bawa Alkitab, mari kita buka sama-sama. Buat teman-teman yang tidak bawa Alkitab, saudara boleh lihat di HP saudara, tapi pastikan buka Alkitab saudara. Nah, kitab Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 sampai ke-8, 2 ayat saja saudaraku. Yang sudah dapat boleh katakan amin. Puji Tuhan. Mari dalam hitungan yang ketiga saya mau kita sama-sama membacanya. Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 sampai ke-8 dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3 ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Bapak Ibu dimanapun saudara berada, terlebih khusus jemaat GBI Bandar Sandi Mentari Kuala Lumpur Malaysia, saya berikan tema hari ini. Tema kita Unlimited Blessing atau berkat yang tak terbatas. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi, Unlimited Blessing atau berkat yang tak terbatas. Nah saudara, kenapa kita mau angkat tema ini? Tema dari gembala pembina kita untuk tahun ini. Saudaraku, sudah 2 tahun kita ada di musim pandemi, di situasi yang sangat sulit, di situasi yang sangat mencekam, dan kita semuanya tahu itu. Namun sesuai dengan firman Tuhan, kita mau perkatakan dengan iman percaya kita di hadapan Tuhan, di atas kebenaran firman Tuhan, bahwa apapun situasi kondisi yang sedang terjadi sampai saat ini, walaupun belum normal seperti biasa, tapi kita bersyukur saudara keadaan sudah lebih longgar daripada sebelumnya. Apapun yang sedang terjadi atau yang sudah terjadi, bahkan yang akan terjadi ke depan, kita mau berpegang kepada firman Tuhan yang hidup, yang kita percaya di dalam Yesus. Kita mau berdiri atas kebenaran firman Tuhan. Kita mau perkatakan dengan iman percaya kita bahwa dalam situasi sulit, kondisi sulit pun, kita mau katakan dengan iman kita bahwa berkat yang tak terbatas, yang datangnya berasal dari Tuhan, akan menjadi milik saya dan saudara, kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Oleh karena itu saya harap lewat kebenaran firman Tuhan hari ini, kita semuanya mengaminkannya, mengiyakannya, dan kita percaya
akan kita nikmati ke depan. Amin saudara, puji Tuhan. Demikian tadi firman Tuhan berkata, saya akan ulangi sekali lagi, dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, kata firman Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Siapa sih yang mengandalkan Tuhan? Kalau kita mau tanya, siapa sih yang bisa dianggap orang yang mengandalkan Tuhan? Nah, ada beberapa poin saya mau sharing buat kita semuanya, dan biarlah ini menjadi iman percaya kita sehingga apa yang dijanjikan firman Tuhan ini akan digenapi dalam kehidupan kita. Nah, orang yang diberkati Tuhan itu adalah orang yang memiliki roh takut akan Tuhan. Yang pertama, orang yang memiliki roh takut akan Tuhan. Dan yang kedua dikatakan adalah siapa sih yang mengandalkan Tuhan? Nah, saya mau share kepada kita bahwa orang yang mengandalkan Tuhan itu adalah orang yang benar-benar percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan yang ketiga dikatakan siapa sih yang mengandalkan Tuhan? Yang mengandalkan Tuhan itu adalah orang-orang yang taat kepada perintah-perintah Allah. Artinya yang taat, yang mau melakukan perintah-perintah Tuhan karena dia percaya. Yang keempat, siapa sih yang dimaksud dengan orang yang mengandalkan Tuhan? Yaitu orang-orang yang siang dan malam berseru kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Tentunya lewat memuji, menyembah Tuhan, berdoa, dan tidak ketinggalan merenungkan firman Tuhan seperti Alkitab perintahkan. Yang kelima saudara, siapa saja sih yang dimaksud dengan orang yang mengandalkan Tuhan? Yaitu orang-orang yang setia. Orang-orang yang setia mengiring Tuhan, bahkan melayani Tuhan seumur hidupnya. Yang keenam, siapa saja yang dimaksud dengan orang yang mengandalkan Tuhan? Yaitu orang-orang yang selalu mencari kehendak Tuhan, atau orang-orang yang selalu mencari perkenanan Tuhan. Orang-orang yang selalu menaruh pengharapannya hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain, bukan kepada harta bendanya, walaupun harta benda tidak salah, bukan kepada dunia ini, apalagi apa kata orang. Tetapi orang-orang yang selalu mencari perkenanan Tuhan, yang selalu mencari kehendak Tuhan, yang selalu menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Orang-orang seperti inilah sebenarnya yang dimaksud dengan orang yang mengandalkan Tuhan, saudara. Bukan sekedar dia berkata, oh saya mengandalkan Tuhan. Tidak, tetapi orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang-orang, saya dan saudara atau siapa saja yang selalu dia memiliki roh takut akan Tuhan, percaya hanya kepada Tuhan, taat kepada perintah-perintah Allah, yang siang malam berseru bahkan bersekutu intim dengan Tuhan, yaitu lewat pujian, penyembahan, doa, bahkan perenungan firman, yang setia mengiring bahkan melayani Tuhan, yang selalu mencari kehendak atau perkenanan Tuhan. Nah, arti diberkati di sini saudara, yaitu apa sih artinya diberkati? Ya, apa sih artinya diberkati? Yang saya tangkap, yang saya mengerti, arti diberkati Tuhan di sini adalah selalu mengalami Tuhan dalam seluruh area hidupnya. Dia selalu bisa mengalami hadirat Tuhan. Dia bisa mengalami pribadi Allah dalam kehidupan sehari-harinya. Bukan hanya hari Natal, bukan hanya Paskah, atau bukan hanya hari Minggu, tetapi dalam kesehariannya dia bisa mengalami Tuhan. Siapa saja yang dimaksud dengan orang yang diberkati Tuhan? Yaitu yang selalu menikmati, yang selalu menerima pertolongan-pertolongan Tuhan, yang selalu melihat pembelaan-pembelaan Tuhan nyata dalam hidupnya. Orang-orang inilah yang dimaksud dengan yang diberkati, yang selalu menerima perlindungan Tuhan. Saya percaya kita semua sampai hari ini, kalau kita masih ada, semua karena perlindungan Tuhan, saudara. Di zaman pandemi banyak yang gugur, tapi kalau hari ini kita masih ada sebagaimana kita ada, bukankah itu sebuah kemurahan Tuhan? Bukankah itu satu tanda bahwa Tuhan menyertai, melindungi kita? Kalau bukan karena Tuhan, saya yakin dan percaya hari ini kita sudah tidak ada di muka bumi ini. Nah, siapa saja yang dimaksud dengan diberkati Tuhan? Yaitu orang-orang yang menikmati pemeliharaan Tuhan, walaupun mungkin banyak suka dan duka yang kita harus lalui, berjalani bersama dengan Tuhan. Siapa lagi yang termasuk diberkati oleh Tuhan? Bukan hanya seseorang, bukan hanya orang yang dia banyak uang, banyak harta benda, bukan, saudara. Nah, siapa saja yang dimaksud dengan orang yang diberkati oleh itu? Orang yang selalu menikmati, orang yang selalu memiliki kedamaian dalam hatinya, yang selalu ada damai sejahtera, yang hatinya selalu penuh dengan sukacita. Orang-orang inilah yang dimaksud dengan orang yang diberkati oleh Tuhan.
Soal sukacita dan damai sejahtera, saudara, tidak gampang untuk menerimanya. Bisa saja orang punya segala sesuatu. Bisa saja seseorang itu punya harta benda, punya segala sesuatu. Tetapi itu tidak menjamin dia menikmati sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan sehari-harinya. Yang terakhir, siapa saja yang dimaksud dengan orang yang diberkati oleh Tuhan? Yaitu orang yang menikmati berkat-berkat Tuhan, baik berkat rohani maupun berkat jasmani. Oleh karena itu tadi kitab Yeremia berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kita sudah lihat tadi. Oleh karena itu mari kita terus mengandalkan Tuhan. Mari kita terus mencari Tuhan. Yang mengandalkan Tuhan itu yaitu orang yang bergaul erat dengan Tuhan, yang siang dan malam dia mencari wajah Tuhan. Sambil dia berkarya dan bekerja dan berusaha, dia selalu connect dengan Tuhan. Dia tidak meninggalkan hadirat Tuhan. Dia tidak meninggalkan persekutuannya dengan Tuhan. Dia tidak meninggalkan hubungan atau komunikasinya dengan Tuhan. Dia selalu aktif dan efektif dengan Tuhan. Dan dikatakan yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Saudara, sering sekali tanpa kita sadari, kita tidak menaruh harapan kita kepada Tuhan. Tapi Alkitab mencatat, kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau kita menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan, Alkitab berjanji, maka mereka akan diberkati oleh Allah. Ada banyak orang, dia berpikir bahwa dia sudah menaruh harapannya kepada Tuhan, tapi dia sedang menaruh harapannya kepada yang lain. Bisa kepada manusia, bisa kepada harta benda. Ada banyak orang mengandalkan harta bendanya. Ada banyak orang mengandalkan kekuatannya. Ada banyak orang mengandalkan keluarganya. Ada banyak orang mengandalkan teman-temannya, mungkin hebat, atau keluarganya kaya raya, atau dia punya harta benda banyak. Tetapi Tuhan berkata, yang diberkati oleh Allah, yang dipelihara oleh Allah, Tuhan berjanji, yang dilindungi, dibela, ditolong oleh Tuhan, bukan orang-orang yang mengandalkan yang lain. Tetapi Tuhan berkata, hanya yang mengandalkan Tuhan, hanya yang menaruh pengharapannya hanya kepada Tuhan. Dia tidak mengharapkan siapa-siapa dan kepada siapapun. Dia taruhkan pengharapannya, apapun yang menjadi pengharapannya, dia taruhkan hanya kepada Tuhan dan kebenaran firman Tuhan. Dan mereka akan diberkati. Nah, mari kita melihat ada beberapa ayat. Saudara, kita pergi ke kitab Kejadian. Kejadian pasal yang ke-39 bicara tentang diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Kita mau lihat satu contoh di Kejadian pasal 39 ayat yang kedua. Saya akan bacakan buat kita semua. Kejadian pasal 39 ini bicara tentang Yusuf di rumah Potifar. Kita semua tahu cerita itu. Ayat 2 dikatakan begini. Mulai dari 1 saya baca. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepada pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia atau Yusuf menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Saudara, keberhasilan Yusuf kita tahu semuanya bukan karena dia hebat. Kalau kita baca ceritanya, bagaimana Yusuf sampai ke rumah Potifar, sampai ke Mesir, saudara. Keberhasilan, kesuksesan Yusuf bukan karena hebatnya dia, tetapi keberhasilan Yusuf, Alkitab mencatat bahwa Tuhan menyertai dia. Dikatakan tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Rupanya saudara, penyertaan Tuhan adalah jaminan untuk keberhasilan dan kesuksesan seseorang. Oleh karena itu kitab Yeremia tadi berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau kita mau lihat, kalau kita mau ingat kembali cerita Yusuf, Yusuf seorang yang sangat mengasihi Tuhan. Yusuf seorang yang takut akan Tuhan. Yusuf seorang yang dekat dengan Allah. Dia bersekutu dengan Tuhan, saudara. Mari kita baca mulai dari ayat 7. Saya akan baca buat kita semua. Ayat 7 dikatakan begini. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya
pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepada aku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allahku? Saudara perhatikan, kita tahu waktu Tante Potifar merayu Yusuf yang ganteng dan muda, Alkitab mencatat yang manis dan elok parasnya. Waktu dia dirayu oleh istri Potifar yang cantik, saudara, sebagai laki-laki yang normal, layak Yusuf jatuh ke pangkuan istri Potifar. Tetapi apa yang membuat Yusuf menolak? Apa yang membuat Yusuf sanggup berkata tidak untuk dosa yang keji itu, saudara? Bukan karena dia takut sama Potifar, bukan karena dia takut sama siapa-siapa, saudara. Tetapi Alkitab mencatat, dia bilang ini, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allahku? Saudara, dari situ kita tahu bahwa Yusuf ini bukan orang sembarangan. Yusuf ini orang yang sangat menghormati Allah. Yusuf ini orang yang sangat memiliki roh takut akan Allah. Yusuf ini orang yang taat kepada perintah Allah. Saudara tahu siapa bapaknya? Itu Yakub, hamba Tuhan. Saudara, Yusuf tidak melakukan dosa yang jahat ini. Dia berkata, bagaimana mungkin aku melakukan dosa yang jahat seperti ini di depan Allahku. Dia tidak tergoda dengan dosa yang begitu memukau seorang pria, karena di hatinya ada takut akan Tuhan. Ini membuktikan bahwa Yusuf ini orang yang dekat intim dengan Allah, sehingga dia benar-benar memiliki roh takut akan Tuhan. Oleh karena itu, orang yang memiliki roh takut akan Tuhan tidak gampang jatuh dalam dosa, tidak gampang terpengaruh dengan rayuan gombal apapun. Makanya Yeremia berkata, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Yusuf ini adalah contoh yang contoh pribadi yang sangat mengandalkan Tuhan. Kalau kita baca ceritanya, Yusuf itu begitu mengasihi Allah. Kalau saudara tahu, masih ingat ceritanya betapa Yusuf itu mengasihi Tuhan, sehingga apa yang dia alami, luka yang dialami, penderitaan yang dialami oleh saudara-saudaranya. Saudaraku, kita tahu Yusuf penuh dengan pengampunan, penuh dengan belas kasihan, penuh dengan maaf, saudara. Enggak heran Yusuf diangkat Tuhan menjadi orang yang besar. Alkitab mencatat apa yang dikerjakan Yusuf berhasil. Kenapa? Karena Tuhan menyertainya, saudara. Orang yang mengandalkan Tuhan diberkati. Orang yang mengandalkan Tuhan disertai Allah, dilindungi, dibela, ditolong Tuhan. Puji Tuhan. Saya percaya, saya dan saudara yang sedang mendengarkan khotbah ini, kita sedang berjalan belajar seperti Yusuf. Amin, saudaraku. Kita lihat ayat yang lain, saudara. 1 Raja-Raja pasal yang kedua. 1 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat yang ketiga. Saya akan bacakan buat kita. 1 Raja-Raja pasal yang kedua, mulai dari ayat 1 sampai yang ketiga. Saya akan bacakan pesan Daud yang terakhir sebelum meninggal. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, aku ini akan menempuh jalan segala yang panah, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Ayat 3, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan. Saya ulangi, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketetapannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Sebelum Raja Daud menutup mata alias dipanggil Tuhan, dia kasih pesan kepada anaknya Salomo. Saudara, sebagai hamba Tuhan yang mengasihi Tuhan, Daud tidak ketinggalan pesan-pesan yang ilahi kepada Salomo anaknya. Dia berkata, lakukanlah kewajibanmu dengan setia kepada Tuhan. Rupanya setia mengiring Tuhan, setia kepada Tuhan itu sebuah kewajiban. Saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan, wajib hukumnya, harus hukumnya
Kita setia kepada Allah pencipta kita, yang memberikan kita napas kehidupan, yang memberkati, melindungi, menyertai kehidupan kita, sehingga sampai hari ini kita ada. Dikatakan, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Artinya hidup seturut firman Allah, hidup seturut dengan perintah-perintah Allah, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan perintah. Tetap mengikuti segala ketetapan perintah Tuhan, peraturan-peraturan seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung, supaya engkau berhasil, supaya engkau sukses. Itu Daud katakan, supaya engkau beruntung atau berhasil dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Puji Tuhan. Saudara, hebat, janji Tuhan luar biasa. Makanya Yeremia tadi berkata, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya. Saudara tahu, selain Yusuf, kita melihat di sini Daud memberi pesan kepada anaknya Salomo. Dan kalau kita mau lihat bagaimana Salomo, Salomo orang yang sangat bersekutu dengan Tuhan, saudara. Orang yang mengandalkan Tuhan. Siapa Salomo? Seorang raja yang kaya raya, seorang anak Tuhan yang muda belia tapi memiliki hati yang mengasihi Allah. Seorang yang punya hikmat hati, yang paham lebih daripada semua orang waktu pada zamannya waktu dulu. Itu yang Alkitab katakan. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita terus belajar untuk mentaati, melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Nah, ayat 8 dikatakan begini. Ia akan seperti pohon yang, Yeremia ya, kita kembali ke Yeremia 17. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini hasil, ini upah yang Tuhan janjikan, yang Tuhan akan berikan, genapi kepada orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau saya baca mulai dari 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon ditanam di tepi air. Saudara, pohon di tepi air itu semua kita tahu segar dan subur karena tidak kekurangan zat-zat makanan. Artinya kehidupan saya dan saudara, kalau kita mengandalkan Tuhan seperti yang Tuhan perintahkan, kalau kita mengandalkan Tuhan, menaruh pengharapan, berharap, berserah, bergantung total kepada Tuhan, saudara, Alkitab berjanji, maka hidup kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Artinya hidup kita akan senantiasa sehat, sukacita, diberkati, saudara. Subur, segar, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Artinya kita akan selalu bersemangat, bergairah menjalani kehidupan kita, walaupun situasi sulit, keadaan sulit. Mungkin banyak suka dan duka di sekeliling kita, atau mungkin banyak suka dan duka yang kita harus lalui. Tetapi kalau waktu kita mengandalkan Tuhan, kalau kita terus menaruhkan pengharapan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan terus melimpahkan kekuatan ilahinya kepada kita. Tuhan akan terus melimpahkan damai sejahtera, sukacitanya kepada kita, sehingga kita menjalani hari-hari kita penuh dengan kemenangan demi kemenangan. Puji Tuhan. Apalagi yang dikatakan, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun-tahun kering. Walaupun banyak kelaparan di sana sini, paceklik, krisis ekonomi besar-besaran karena mungkin pandemi atau karena segala sesuatu. Tapi Alkitab mencatat bahwa orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang mencari Tuhan, orang-orang yang taat dan setia kepada Tuhan, orang-orang yang selalu berharap, berserah, berseru kepada Tuhan, tidak akan mengalami keadaan yang kering. Artinya Tuhan akan pelihara. Dalam situasi sulit apapun, Tuhan akan pelihara saya dan saudara. Itu janji Tuhan kepada kita yang mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Dan yang terakhir dikatakan, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Situasi boleh sulit, keadaan boleh goncang, persoalan, pergumulan mungkin datang bertubi-tubi. Di sekeliling kita mungkin kelihatan tidak ada pengharapan, tetapi Alkitab berjanji, kalau kita mengandalkan Tuhan dalam hidup ini, kalau kita berserah kepada Tuhan, kalau kita berseru, bersekutu dengan Tuhan, kalau kita terus berharap, percaya dengan sungguh-sungguh kepada Allah, Tuhan berjanji, kita akan menghasilkan buah, kita akan berbuah.
Artinya kita akan sukses, kita akan berhasil, kita akan ditolong, dipelihara oleh Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib. Mungkin secara manusia itu gak mustahil gitu. Tetapi firman Tuhan berkata, bukankah firman Allah berkata, adakah sesuatu yang mustahil buat Allah? Makanya tema kita tadi unlimited blessing. Berkat yang tak terbatas. Kalau saya mau tanya, adakah saudara yang mendengarkan khotbah ini tidak mau menerima berkat yang tak terbatas? Saya percaya tidak ada manusia yang normal yang tidak mau menerima berkat-berkat Tuhan, apalagi berkat-berkat yang tak terbatas. Artinya berkat yang tak terbatas ini, unlimited blessing, artinya tidak ada batasan buat Tuhan. Tidak ada batasnya berkat-berkat yang berasal dari Tuhan. Sekalipun kanan kiri kita mungkin menderita kelaparan, tapi Alkitab berjanji bahwa Tuhan akan memelihara kita. Tuhan punya 1000 macam cara untuk menolong kita anak-anaknya. Tuhan punya 1000 macam cara untuk memberkati kita. Kalau kita mengandalkan otak kita yang secuil ini, bukan saja kita tidak diberkati. Mari saudara lihat ya ayat yang di atasnya, ayat yang kelima. Saya gak suka baca ayat ini, tapi harus. Saya akan bacakan. Yeremia pasal 7, 17 tadi, ayat yang kelimanya saudara saya akan bacakan. Dia bilang apa? Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Bukan saja kita tidak diberkati, tapi terkutuk, sial, malang saudara. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Siapa yang mengandalkan manusia? Mengandalkan manusia itu kita bisa mengandalkan orang lain, keluarga, bahkan kita bisa mengandalkan diri kita sendiri, kekuatan kita sendiri, mengandalkan kekayaan kita sendiri, kepintaran kita sendiri, kemampuan kita sendiri. Tuhan berkata terkutuk. Jangan andalkan siapapun, tapi mari terus belajar mengandalkan Tuhan. Mari terus belajar berharap, memandang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan siang dan malam, bersekutu dengan Tuhan, berdoa, cari wajah Tuhan, setia mengiring bahkan melayani Tuhan. Kita belajar seperti Yusuf. Kita mau belajar seperti Raja Daud. Ada banyak tokoh-tokoh Alkitab. Kita mau belajar seperti murid-murid Yesus. Kita mau belajar seperti Salomo. Amin saudara. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini, kita kembali diingatkan, kita kembali diinsafkan, sehingga kalau ada di antara kita yang mungkin sudah jauh dari hadirat Tuhan, mungkin kita sudah tidak semangat lagi beribadah, mungkin kita sudah tidak ada semangat lagi membaca firman Tuhan, mungkin kita sudah tidak mau tahu lagi dengan khotbah-khotbah firman Allah, persekutuan doa. Mari saudara, apalagi kita ada di akhir zaman, di hari-hari yang sulit ini saudara, jangan jauh dari kasih karunia Allah. Jangan tinggalkan persekutuan doa kita. Jangan tinggalkan ibadah di mana nama Tuhan ditinggikan, karena di situ ada sukacita, ada mujizat, ada kuasa, bahkan ada kehidupan dan pengampunan dosa. Mari kembali bersekutu dengan Tuhan, cari wajah Tuhan. Apapun situasi kita saat ini, apapun keadaan kita, entah susah entah senang, dalam waktu susah dan senang tetap berpegang teguh kepada firman, tetap mencari Tuhan, tetap menomorsatukan Tuhan, tetap memberikan waktu khusus untuk Tuhan. Kenapa? Karena kita butuh Tuhan untuk seluruh area hidup kita. Saya mau tekankan, kita perlu Tuhan. Kita perlu pertolongan Tuhan. Kita perlu pembelaan Tuhan. Kita perlu kuasa Tuhan. Kita perlu belas kasihan Tuhan. Bahkan kita perlu berkat-berkat Tuhan. Saudara, izinkan firman Tuhan ini menasihati kita. Percayalah terhadap firman Tuhan. Dan mari kita bersama-sama terus belajar. Mari kita bertanding di dalam iman kita. Mari kita terus bangkitkan semangat gairah kita untuk tetap setia mengiring Tuhan. Apapun situasi kondisi kita, godaan kanan kiri muka belakang, tetapi biarlah mata kita terus fokus tertuju kepada Allah. Biar hati kita dipenuhi oleh firman Allah. Amin. Puji Tuhan. Saudara, biar lewat kebenaran firman ini, kita yang sudah jauh mendekat, yang masih dekat semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Saya percaya kalau firman berjanji, firman akan menggenapinya. Demikian firman Tuhan yang boleh saya sampaikan. Doa dan harapan saya tentunya kerinduan Tuhan, supaya di tahun 2022 ini, walaupun situasi secara manusia mungkin kelihatannya sulit dan susah, tetapi kita mau percaya kepada firman Tuhan,
bahwa tahun 2022 adalah tahun berkat yang tak terbatas yang akan kita terima sama-sama sebagai anak-anak Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Sebelum kita tutup, mari saya undang saudara bangkit berdiri di hadapan Tuhan untuk menanggapi firman Tuhan ini. Saya mau kita angkat satu pujian. Biarlah waktu kita mengangkat pujian penyembahan ini, kita angkat dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, dengan hati yang penuh ucapan syukur, dengan hati yang percaya. Renungkan kata demi kata. Kita katakan, ku ada sebagaimana ku ada. Haleluya. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahtamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Katakan besar, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari angkat kedua tanganmu, katakan besar anugerah-Mu Yesus, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Besar anugerah-Mu bagi kami, ajaib kasih-Mu, ajaib kuasa-Mu. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa, berlimpah kasih-Mu, berlimpah kasih setia-Mu, berlimpah kemurahan-Mu bagi kami. Besar anugerah-Mu, besar setia-Mu tak terbatas. Haleluya, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, kami bersyukur. Rasyikara
barashandara lama. Sidarara marashandere barashami. Haleluya. Demikian pujian kami, pernyataan kami di hadapan-Mu ya Abba. Seperti yang kami nyatakan di hadapan hadirat-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Demikian yang terjadi bagi setiap kami anak-anak-Mu yang menaruh pengharapan kami sepenuhnya hanya kepada-Mu. Demikian akan terjadi kepada kami, gereja-Mu, anak-anak-Mu yang mengandalkan Engkau dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat hadirat-Mu, lawatan-Mu hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Hamba-Mu terbatas, tapi Roh-Mu tidak terbatas yang mengajari seluruh umat-Mu. Materaikan dalam hati kami, biar lewat kebenaran firman-Mu hari ini Bapa, hati kami dibaharui kembali, semangat kami dibangkitkan, gairah kami dibaharui Tuhan. Sehingga mulai hari ini Tuhan, kami yang jauh akan mendekat kembali, kami yang jatuh akan diangkat kembali, kami yang berdosa diampuni kembali Tuhan. Bawa kami Roh Kudus, tolong kami, bela kami. Mampukan kami umat-Mu, anak-anak-Mu, gereja-Mu, di dalam mengarungi kehidupan kami masing-masing. Mampukan kami seluruh umat-Mu untuk terus mengandalkan Tuhan, berseru, berharap, bergantung total kepadamu. Sebab Yesus Kristus, Engkaulah Tuhan kami, sumber kehidupan. Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber sukacita dan sejahtera kami. Bahkan Engkau sumber berkat kami. Jikalau Tuhan tidak memberkati, tidak menolong, maka semua yang kami kerjakan akan menjadi sia-sia. Tetapi kami percaya firman-Mu, bahwa setiap kami yang merenungkan firman-Mu, setiap kami yang mentaati firman-Mu, melakukan apa yang menjadi kehendak dan keinginan-Mu Tuhan. Firman-Mu berkata, maka apa saja yang kami kerjakan akan Kau berkati dan Kau buat berhasil Tuhan, untuk menyatakan kuasa-Mu, menyatakan pribadi-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Hamba serahkan seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada yang mendengarkan firman dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati semuanya. Tuhan menolong. Tuhan membawa mereka bersekutu dengan Tuhan. Mampukan seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada untuk mentaati, melakukan apa yang mereka dengar firman-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami. Segala kemuliaan, hormat, punya syukur kami hanya bagi Yesus Kristus Tuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Semua kita yang percaya dan diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan saudara. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk semuanya. Demikian firman Tuhan yang boleh saya sampaikan. Saya percaya lewat kebenaran firman Tuhan, hidup kita makin hari makin diubahkan, dibaharui, sehingga apa yang Tuhan janjikan digenapi dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Puji Tuhan. Shalom.